Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang PBF cabang ya. Jadi ada dua istilah ya, ada PBF lokal, ada PBF nasional. Nah, sekarang kita PBF cabang ya. PBF cabang ini adalah cabang dari PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini yang namanya PBF cabang itu adalah cabang dari PBF yang sifatnya nasional tadi ya. Jadi kalau PBF itu sifatnya nasional, daerah yang diliput itu seluruh Indonesia, maka nanti di setiap kota itu ada kantor cabangnya ya. Kantor pusatnya di Jakarta misalnya, maka nanti ada perwakilan di masing-masing kota itu adalah PBF cabang gitu ya. Nah, setiap pendirian PBF cabang itu wajib memperoleh pengakuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di mana wilayah PBF tersebut berada ya. Jadi untuk bisa diakui sebagai dia PBF cabangnya APL, dia PBF cabangnya Kimia Farma, dia PBF cabangnya BSP, maka di setiap maka harus ada pengakuan dari Dinas Kesehatan Provinsi di mana PBF cabang tersebut berlokasi ya. Jadi kalau PBF yang pusat ya, PBF itu izinnya itu adalah dari Menteri Kesehatan ya, dari Menteri Kesehatan. Tetapi kalau PBF cabang itu sifatnya izinnya dia mengikuti PBF pusatnya, tetapi di setiap kota di mana dia berada itu harus ada yang namanya pengakuan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, pengakuan PBF cabang itu berlaku mengikuti jangka waktu izin PBF ya. Jadi kalau izin PBF-nya dari bulan Oktober 2020 sampai Oktober 2020, maka pengakuan itu juga berlaku menyesuaikan dengan izin PBF tersebut. Untuk memperoleh pengakuan sebagai PBF cabang, maka pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal POM, kepada Direktur Jenderal, Kepala Balai POM, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota ya. Jadi harus melakukan permohonan ya. Permohonannya kemana? Ke Dinas Kesehatan Provinsi. Tembusannya ke Dirjen, ke Balai POM, dan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendirikan PBF cabang. Ya, jadi membuat surat permohonan di mana surat tersebut harus ditandatangani oleh Kepala PBF cabang dan apoteker calon penanggung jawab PBF cabang disertai dengan kelengkapan administrasi ya. Jadi yang surat permohonannya itu ditandatangani oleh Kepala PBF cabang dan apoteker penanggung jawab PBF cabang. Jadi penanggung jawabnya PBF itu adalah apoteker. Di pusat ada apoteker penanggung jawabnya, kemudian di masing-masing cabang di setiap provinsi itu juga ada apoteker penanggung jawabnya. Nah, di samping surat permohonan, maka dilengkapi dengan kelengkapan administrasi seperti fotokopi KTP atau identitas Kepala PBF cabang, kemudian fotokopi izin PBF yang sudah dilegalisasi oleh Direktur Jenderal, kemudian surat penunjukan sebagai Kepala PBF cabang. Ya, misalnya nama ini ditunjuk sebagai Kepala Cabang PBF di kota mana. Ya. Kemudian pernyataan Kepala PBF cabang tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. Ya, jadi ada pernyataan, membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang farmasi.
Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker calon penanggung jawab. Kemudian surat bukti penguasaan bangunan dan gudang. Nah, ini bisa merupakan bangunan milik sendiri atau menyewa ya. Harus ada buktinya. Kalau milik sendiri ya ada berupa sertifikat ya. Kalau nyewa ya ada bukti sewa menyewa. Kemudian peta lokasi dan denah bangunan. Kemudian fotokopi surat tanda registrasi apoteker calon penanggung jawab atau SIPA ya. Kemudian PBF cabang, nah ini peraturan yang terbaru ini ya, PBF cabang hanya dapat melaksanakan pengadaan obat atau bahan obat dari PBF pusat. Ya, jadi PBF cabang itu hanya boleh melakukan pengadaan atau sumber barangnya itu dari PBF pusat atau PBF cabang lain yang ditunjuk oleh PBF pusatnya. Ya, jadi PBF cabang itu hanya bisa memperoleh barang atau obat itu dari PBF pusat atau PBF cabang lain yang ditunjuk oleh pusat. PBF dan PBF cabang dalam melaksanakan pengadaan obat atau bahan obat harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor SIPA ya. Harus SP-nya ditandatangani. Jadi kalau PBF cabang untuk memesan barang ke PBF pusat maka pakai SP yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dilengkapi dengan SIPA. Setiap PBF dan PBF cabang itu dilarang menjual obat atau bahan obat secara eceran. Jadi tidak boleh ya, misalnya PBF atau PBF cabang ya menjual obat secara eceran. PBF itu kan menjual obatnya itu kan ke sarana pelayanan farmasi ya seperti apotek, kemudian toko obat, kemudian rumah sakit, kemudian klinik yang ada apotekernya. Nah, maka dari PBF ini ke unit pelayanan seperti apotek, toko obat dan sebagainya itu tidak boleh menjual obat secara eceran. Tidak boleh apotek order ke PBF itu misalnya amoksisilинnya 5 strip, itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh diecer ya. Jadi minimal satuannya adalah box. Setiap PBF dan PBF cabang dilarang menerima atau melayani resep dokter. PBF itu walaupun apoteker penanggung jawabnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menerima atau melayani resep dokter. Ya, jadi tidak boleh mengecer barang, tidak boleh melayani resep dokter. Kemudian PBF dan PBF cabang itu hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF cabang lain dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi PBF ya atau PBF cabang itu hanya bisa menyalurkan obatnya itu ke PBF lainnya ya. Kalau dia berupa PBF pusat ya hanya bisa ke PBF cabang ya. Kemudian atau ke PBF yang lokal gitu ya, yang lokal dan juga ke sarana-sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan itu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat ya. Di mana di situ ada penanggung jawabnya. Kalau apotek, instalasi farmasi, puskesmas, klinik ya harus ada apotekernya. Kalau toko obat ya harus ada TTK-nya. Nah, kemudian PBF dan PBF cabang tidak dapat menyalurkan obat keras kepada toko obat ya. Jadi toko obat itu komoditas yang dijual hanya obat bebas dan obat bebas terbatas. Tidak boleh menjual obat keras. Kalau seperti kemarin ya kuliah sebelumnya kok ternyata ditemukan ada obat keras di toko obat, maka itu adalah pelanggaran. PBF dan PBF cabang hanya melaksanakan penyaluran obat berupa obat keras berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker pengelola apotek atau apoteker penanggung jawab ya. Kalau dia menyalurkan obat keras ke apotek ya, ke instalasi farmasi rumah sakit,
ke klinik, ya maka harus ada SP yang ditandatangani oleh apoteker. Kalau dia menyalurkan ke PBF cabang, ya atau PBF lokal, maka harus ada SP-nya yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan nomor SIPA-nya. Dikecualikan dari ketentuan surat pesanan, lembaga ilmu pengetahuan ditandatangani oleh pimpinan lembaga, ya. Karena kalau apotek itu kan penanggung jawabnya apoteker, PBF penanggung jawabnya apoteker, rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit penanggung jawabnya apoteker. Tapi kalau lembaga ilmu pengetahuan, ya, lembaga ilmu pengetahuan itu misalnya BSI, ya maka BSI yang menandatangani SP-nya adalah pimpinan lembaga atau direktur. Dikecualikan lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian setiap PBF dan PBF cabang yang melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotik wajib memiliki izin khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua PBF itu bisa mendistribusikan narkotik, ya. Tidak semua PBF bisa melakukan penyaluran narkotik. Hanya PBF-PBF tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah yang diperbolehkan. Dalam hal ini adalah PT Kimia Farma yang memang secara peraturan perundang-undangan memang PBF yang ditunjuk oleh pemerintah yang bisa melakukan pendistribusian narkotik, ya. Kemudian setiap PBF atau PBF cabang yang melakukan pengubahan kemasan bahan obat dari kemasan atau pengemasan kembali bahan obat dari kemasan aslinya, maka wajib melakukan pengujian laboratorium. Nah, ini kalau akan melakukan pengubahan kemasan, ya dari kemasan gede menjadi kemasan yang lebih kecil, seperti saya contohkan PT Brataku yang dia itu merupakan penyalur bahan obat, ya. Dia dari apa namanya pabriknya itu berupa kemasan yang gede-gede, misalnya alkohol dalam kemasan yang dream itu, ya. Kemudian PK dalam kemasan yang mungkin berapa kilo gitu, ya, dari pabriknya. Maka untuk bisa kemudian dikemas ulang menjadi kemasan yang lebih kecil, yang menjadi alkohol misalnya 100 mili, alkohol 500 mili, maka PBF tersebut itu harus melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa mutu dari bahan obat atau obat yang dibuat kemasan yang berbeda itu tidak berubah. Maka PBF seperti itu yang diwajibkan untuk tadi, ya, menguasai laboratorium. Dalam hal dilakukan pengubahan kemasan atau pengemasan kembali bahan obat, maka PBF wajib memiliki ruang pengemasan ulang sesuai dengan persyaratan CDUB. Selain penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat, PBF mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan, ya tadi, ya. Jadi bagi PBF yang melakukan repackaging atau PBF yang menyalurkan bahan obat itu diwajibkan untuk memiliki laboratorium yang memenuhi syarat CDUB, ya. Kemudian di samping dia juga berfungsi sebagai saluran distribusi, PBF itu juga merupakan tempat pendidikan dan pelatihan, ya, sehingga bisa saja nanti mahasiswa BSI itu melakukan PKL di PBF, ya. Kalau biasanya PKL-nya hanya di rumah sakit, hanya di apotek, hanya di industri, ya, puskesmas, maka bisa juga melakukan PKL itu di PBF, karena salah satu fungsi dari PBF itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama adalah ini, ya, tentang distributor utama. Kemudian ada subdistributor, ya. Distributor utama ini adalah PBF yang memperoleh atau menyalurkan obat atau bahan obat langsung dari pabriknya, ya. Jadi ini adalah PBF yang memang ditunjuk oleh
pabrik atau industri farmasi untuk mendistribusikan obat-obatnya ke seluruh wilayah di tanah air. Nah, PBF ini disebut sebagai distributor utama, nah, atau PBF nasional. Ya. Nah, jadi dia langsung dari pabrik, maka kemudian nanti bisa dari pabriknya itu dia menyalurkan ke PBF yang lain ya, PBF lokal, PBF cabang. Nah, itu ya. Kemudian ada istilah subdistributor. Nah, subdistributor ini adalah PBF yang memperoleh obat atau bahan obatnya dari distributor utama ya. Jadi ini biasanya sering disebut sebagai PBF lokal. Nah, PBF lokal ini dia memperoleh obat itu bukan dari pabrik karena dia bukan perusahaan yang ditunjuk oleh pabrik untuk menyalurkan produk dari suatu pabrik, tapi subdistributor ini dia memperoleh barang itu dari PBF atau dari distributor utama ini ya. Jadi dia memperoleh obatnya dari distributor utama. Nah, kelebihannya adalah ya, subdistributor ini biasanya obat atau bahan obatnya justru malah lebih komplit karena bisa memperoleh dari beberapa distributor utama sekaligus. Ya, jadi PBF lokal yang hanya ada di kota-kota tertentu gitu ya. Ini memperoleh barangnya dari mana? Dari PBF utama. Ya, dari PBF utama. Kelebihannya dia adalah kenapa kok barangnya bisa lebih komplit dari PBF utama? Karena dia bisa mengambil dari beberapa PBF sekaligus ya. Jadi kalau PBF lokal ini misalnya Gaya Mindo ini jenis item barangnya itu justru lebih banyak daripada PBF APL, daripada PBF Encephal sendiri, daripada PBF Kimia Farma sendiri. Kenapa? Karena Gaya Mindo ini dia bisa membeli obat itu dari APL bisa ya, kemudian dari Kimia Farma bisa, dari Encephal bisa, sehingga itemnya itu jumlahnya malah justru lebih banyak. Ya. Nah, baik distributor utama maupun subdistributor itu secara umum ya disebut sebagai distributor. Hanya saja memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau distributor utama itu karena dia langsung dari pabrik, maka tentu harga itu lebih murah, diskonnya lebih besar, gitu ya. Tetapi keterbatasannya adalah barangnya ya terbatas dari pabrik itu. Gitu. Kalau PBF lokal itu barangnya variasinya lebih banyak. Cuma karena PBF lokalnya itu memperoleh barang dari PBF pusat, maka harganya tentu berbeda. Gitu ya. Nah, tergantung dari kita kebutuhannya. Apakah kalau kita akan order barang dalam jumlah yang banyak sekaligus, maka tentu dalam jumlah yang banyak, maksudnya dalam jumlah ya, yang banyak itu tentu yang kita pilih adalah PBF utama. Karena harganya tentu berbeda, diskonnya tentu beda ya. Tapi kalau yang kita inginkan itu jumlahnya tidak banyak, tetapi item atau jenisnya itu yang banyak ya, itemnya jenisnya yang banyak, maka dengan anggaran yang terbatas misalnya ya, tentu kita lebih memilih PBF lokal ya. Kita punya uang 100.000. Kalau di PBF utama mungkin hanya memperoleh barangnya itu dari satu produk. Misalnya Sanbe hanya memperoleh Amoxan, kemudian apalagi ya, hanya satu pabrik itu ya. Tapi kalau yang kita perlukan itu barangnya itu beberapa, maka kalau kita ke PBF lokal dari uang 100.000 itu kita bisa memperoleh dari beberapa pabrik sekaligus ya. Bisa order OBH kombi yang dari APL, bisa order Amoxan sirup yang dari BSP, barangnya lebih bisa bervariasi.
Nah, kemudian itu adalah beberapa istilah ya tentang distributor. Kemudian kita lanjut ke pelaporan. Jadi PPF itu diwajibkan juga untuk melakukan pelaporan. Pelaporannya itu setiap 3 bulan, ya, meliputi kegiatan penerimaan penyaluran obat atau bahan obat. Nah, laporannya ke Direktur Jenderal, tembusan kepada Balai POM dan juga Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di samping laporan kegiatan itu, apabila PBF itu menyalurkan narkotik dan juga psikotropik, maka juga wajib menyampaikan laporan bulanan penyaluran narkotik dan psikotropik. Ya. Laporan penyaluran narkotik dan psikotropik ini juga dikirimkan ke pusat ya, ke Kementerian Kesehatan ya, ke Dirjen tadi ya. Nah, kemudian pencabutan izin. Nah, izin PPF itu dicabut apabila dia tidak memperkerjakan apoteker penanggung jawab yang memiliki izin kerja atau SIPA. Kemudian tidak lagi aktif dalam penyaluran obat selama 1 tahun. Apotekernya keluar, maka izinnya otomatis nanti akan dicabut. Atau selama 1 tahun itu tidak ada aktivitas penyaluran, maka izinnya bisa dicabut. Kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, ya, ditemukan pelanggaran. Itu nanti bisa izin tersebut bisa dicabut. Tidak lagi menyampaikan informasi pedagang besar farmasi 3 kali berturut-turut. Jadi tidak melakukan pelaporan. Dan tadi per 3 bulan harus melaporkan. Kalau dia menyalurkan narkotik psikotropik harus melaporkan. Nah, ini selama 3 kali berturut-turut tidak mengirimkan laporan, maka izin bisa dicabut. Tidak memenuhi tata cara penyaluran perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan ya. Jadi tadi ya ditemukan pelanggaran-pelanggaran ya yang menyebabkan izin PPF itu bisa dicabut. Nah, itu kuliah kita tentang PPF. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita lewat grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.